Wabarakatuh. Saya Rina Aulawiyah dari kelas 10I absen 13 ingin mempresentasikan hasil proyek validitas sumber data saya, yaitu yang bertema perkembangan tingkat pengangguran terbuka atau yang disingkat dengan TPT di Indonesia selama masa pandemi COVID-19 tahun 2020 sampai 2022. Judul berita yang pertama adalah Agustus 2022 tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,86%. Sumber datanya yaitu BPS. Judul berita yang kedua adalah tingkat pengangguran terbuka Februari 2022 sebesar 4,81%. Sumber datanya yaitu BPS Jawa Timur. Judul berita yang ketiga yaitu TPT Februari 2022 sebesar 5,83% dan rata-rata upah buruh 2,89 juta per bulan. Sumber datanya yaitu BPS Bekasi. Untuk linknya sudah saya cantumkan semuanya. Yang pertama adalah akurasi. Data berasal dari BPS, yaitu lembaga resmi negara yang berwenang mengumpulkan, mengolah, dan mempublikasikan data statistik nasional. BPS menggunakan metode survei Angkatan Kerja Nasional atau yang disingkat dengan Sakernas yang mengikuti standar internasional dari International Labour Organization. Data diperoleh melalui survei langsung pada rumah tangga dengan menggunakan kuesioner terstruktur dan enumerator terlatih. Sumber datanya dan linknya sudah saya cantumkan. Tingkat kepercayaan saya tinggi karena BPS adalah lembaga resmi negara, menggunakan metodologi standar internasional, dilakukan secara berkala, dan menjadi rujukan pemerintah maupun peneliti. Relevansi penerbitnya yaitu BPS Pusat, BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Kabupaten Bekasi. Penyaji datanya yaitu praktisi statistik pemerintah dengan latar belakang metodologi survei, statistik, dan ekonomi ketenaga kerjaan. Data sangat relevan karena langsung membahas tingkat pengangguran terbuka pada waktu yang dianalisis yaitu 2020 sampai 2022. Tingkat relevansi saya tinggi karena data sesuai dengan kebutuhan Taufik dan berasal dari lembaga spesialis statistik ketenaga kerjaan. Keandalan Badan penerbit yaitu BPS Pusat atau Provinsi dan Kabupaten. Cara pengumpulan data, survei Sakernas, survei Angkatan Kerja Nasional 2 kali setahun Februari dan Agustus. Jika terjadi kesalahan data, BPS melakukan revisi resmi dan pembaruan publikasi berkala. Tingkat keandalan saya tinggi karena survei dilakukan secara konsisten, metode jelas, dan rentang waktu terstandar. Yang keempat adalah aktualitas. Data diperbarui rutin setiap tahun, tepatnya Februari dan Agustus. Data yang digunakan 2022 merupakan publikasi terbaru untuk periode pandemi 2020 sampai 2022. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah berdasarkan empat kriteria tadi, sumber data dari BPS sangat valid. BPS merupakan lembaga statistik resmi negara yang menggunakan metodologi survei standar dan diperbarui secara rutin sehingga data terkait TPT Indonesia pada masa pandemi dapat dipercaya sepenuhnya. Fenomena yang diamati yaitu terjadi perubahan tingkat pengangguran di Indonesia selama pandemi COVID-19 tahun 2020 sampai 2022. Berita yang pertama adalah berjudul Agustus 2022 tingkat pengangguran terbuka TPT sebesar 5,86%. Untuk linknya sudah saya cantumkan dan temuan penting saya yaitu TPT Agustus 2022 turun menjadi 5,86% dari 6,49% di 2021. Perbaikan pasar kerja sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Berita yang kedua adalah yang berjudul tingkat pengangguran terbuka Februari 2022 sebesar 4,81% Jawa Timur. Linknya sudah saya cantumkan dan temuan penting saya yaitu TPT Jatim turun 0,71 dibanding Februari 2021. Sektor perdagangan dan industri kembali bergerak setelah pelonggaran PPKM. Untuk berita yang ketiga yaitu berjudul Februari 2022 tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,83% Bekasi. Linknya sudah saya cantumkan dan temuan penting saya yaitu TPT Bekasi turun dibanding tahun sebelumnya. Industri manufaktur di Bekasi mulai pulih sehingga menyerap tenaga kerja yang baru. Jurnal yang pertama yaitu judulnya Impact of COVID-19 Pandemic on Unemployment in Indonesia. Linknya sudah saya cantumkan dan temuan penting saya yaitu pandemi COVID-19 terbukti meningkatkan tingkat pengangguran di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi berperan sebagai faktor mediator yang mempengaruhi naik turunnya pengangguran antar provinsi selama periode pandemi. Jurnal yang kedua yaitu yang berjudul The Unemployment Rate Amid the COVID-19 Pandemic. Propose the best practice policy to maintain labor market stability. Teman penting saya yaitu krisis ekonomi akibat pandemi meningkatkan angka pengangguran secara signifikan. Studi ini merekomendasikan kebijakan stabilisasi pasar tenaga kerja, seperti menjaga permintaan agregat, melindungi pekerja rentan, dan memperkuat ketahanan sektor tenaga kerja. Daftar pustakanya yaitu sebagai berikut menggunakan gaya APA Style 7. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.